Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Judian Rawan, sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada program studi sistem komputer pada Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran ataupun submodul dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer tentang komputer itu sendiri. Langsung saja, di mana yang kita ketahui pada umumnya bahwasanya komputer itu disebut sebagai seperangkat alat elektronik otomatis yang berfungsi untuk menghitung ataupun mengolah data secara cermat menurut data yang diinstruksikan yang dapat menghasilkan informasi. Jadi, mulai dari awal diciptakannya ataupun dibuatnya sebuah alat hitung yang disebut sebagai komputer, alat komputasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya saat ini dikatakan sebagai alat elektronik otomatis. Jadi yang berfungsi menghitung dan mengolah data secara cermat sesuai dengan instruksi yang dapat menghasilkan sebuah informasi. Nah, ini adalah pengertian komputer secara umum dan banyak sumber-sumber referensi yang dapat Anda jadikan sebagai pedoman untuk pengertian komputer itu sendiri. Nah, berikut merupakan cara kerja secara umum dari sebuah komputer ataupun personal komputer atau laptop dan sebagainya. Nah, adanya sebuah input device akan dikelola pada Central Processing Unit, di mana dalam Central Processing Unit atau yang kita kenal sebagai CPU, ada prosesor, ada control unitnya atau ALU, dan ada ROM dan RAM sebagai media penyimpanannya, read access memory dan random memory. Kemudian ada output device. Jadi ketika ada input device ataupun output dari input dari perangkatnya akan dikelola ataupun akan diolah sesuai program yang ditanam pada CPU ataupun prosesornya, dan akan ada output device-nya pada perangkat output device-nya. Ini adalah cara kerja sederhana dari sebuah personal komputer ataupun sebuah komputer. Nah, kemudian penjelasan dari input device dan ada tadi CPU, ada prosesor. Nah, untuk input device ataupun peralatan input itu perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data dalam komputer. Contohnya apa saja yang kita ketahui seperti keyboard, mouse, dan ada juga kita menggunakan untuk audionya kita menggunakan mikrofon. Nah, itu adalah salah satu perangkat dari input device-nya ataupun peralatan input. Kemudian setelah adanya input device, adanya prosesor yang ada di dalam CPU merupakan perangkat utama yang mengelola seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Jadi di dalam prosesor itu ada terdiri dua bagian. Pertama ada CPU atau control unit dan ada ALU. Nah, CPU merupakan komponen yang mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, sedangkan untuk ALU merupakan bagian khusus yang mengolah data aritmatika dan data logika. Jadi ini adalah perbedaan dari dua bagian prosesor, yaitu antara CPU dan ALU, di mana CPU merupakan komponen mengontrol data semua perangkat yang terpasang. Jadi seperti speaker, keyboard, monitor, dan sebagainya itu dikelola oleh control unit, dan ALU mengelola bagian pengolahan data aritmatika dan data logikanya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan mengenai memori. Memori itu dikatakan sebagai media penyimpanan data pada komputer. Ada ROM dan ada RAM. ROM, read only memory, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja dan sudah diisi oleh pabrik pembuatan komputer. Jadi ROM ini membaca sistem operasinya. Sedangkan RAM itu memori yang dapat diakses secara random yang berfungsi untuk menyimpan data untuk sementara waktu. Intinya data sementara yang bisa hilang ataupun datanya bersifat sementara. Berbeda dengan ROM, ROM itu merupakan perintah yang membaca sistem operasi yang dibuat pada pabrikan komputernya itu sendiri. Dan yang keempat, setelah adanya input device, adanya CPU, Central Processing Unit, yang adanya prosesor, dan yang terakhir itu ada output device ataupun peralatan output. Itu peralatan komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Contohnya apa? Printer, speaker, monitor. Nah, itu
pengetahuan-pengetahuan umum yang sering kita jumpai selama berinteraksi dengan komputer atau selama kita sebagai manusia, sebagai brainware berinteraksi dengan komputer. Saya lanjutkan bahwasanya secara umum juga komponen komputer itu kan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Dikatakan perangkat keras karena peralatan fisik komputer yang dapat kita lihat dan kita rasakan keberadaannya. Hardware terdiri dari ada input, ada output, kemudian ada storage device-nya, perangkat penyimpanan, monitor, kemudian caching unit-nya, dan central processing unit-nya. Lawan dari hardware adalah software. Software ini dikatakan perangkat lunak karena program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dia dikatakan soft ataupun lunak karena hanya dapat dilihat keberadaannya, namun tidak dapat kita sentuh secara fisik. Contohnya untuk sistem operasi, program utility, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Nah, itu dikatakan sebagai perangkat lunak. Kemudian yang ketiga komponen dari komputer adalah brainware atau user ataupun manusianya. User dikatakan bahwasanya pengguna yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti kita sebagai programmer, sistem analis, operator, gamers, dan sebagainya. Itu adalah user di dalam ataupun brainware penyebutannya dalam dunia ilmu komputer. Nah, kembali lagi ke peralatan input. Peralatan input dikatakan bahwasanya digunakan untuk memasukkan data dan program ke dalam komputer. Contohnya ada yang menggunakan alat input langsung dan tidak langsung. Contohnya yang langsung seperti keyboard, pointer device itu seperti mouse, scanner, sensor, voice recognizer itu contohnya mikrofon. Ada yang tidak langsung, yaitu contoh kepang melalui media package card ataupun kartu plong. Ada juga yang menggunakan key-to-disk yang merekam data media magnetic disk atau disket atau hard disk yang saat ini sudah mulai jarang digunakan. Nah, keyboard itu dikatakan bahwasanya perangkat input ataupun perangkat terbaik untuk inputan berbentuk teks. Nah, saya rasa kita semua sudah cukup memahami apa itu keyboard dan seperti apa saja keyboard yang sudah beredar saat ini. Contoh, ada keyboard QWERTY. Jadi mesin ketik dinamakan QWERTY karena tombol-tombol hurufnya QWERTY berada secara berurutan seperti terlihat pada baris paling atas dari papan ketik keyboard tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud sebagai keyboard QWERTY. Kemudian ada juga kita kenal keyboard alfabet. Nah, maksud dari keyboard alfabet adalah karena susunannya berurutan abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, ini yang berbeda susunannya, posisinya saja dibandingkan dengan yang QWERTY. Kemudian ada juga keyboard Dvorak. Nah, ini adalah dirancang untuk mengurangi pergerakan jari sebenarnya seperti itu, sehingga keyboard ini meningkatkan kecepatan dalam pengetikan dan mengurangi kelelahan pada saat mengetik. Jadi susunannya itu lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan lebih simpel. Kemudian ada keyboard chord. Nah, maksudnya di sini itu keyboardnya terdiri dari hanya beberapa pilihan saja. Contoh, menggunakan kombinasi beberapa tombol dan juga sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, misalnya seperti itu. Ini adalah contoh gambar dari keyboard chord. Kemudian alat input selanjutnya adalah mouse. Mouse digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar. Itu fungsi dari mouse. Mengaktifkan menu, untuk memilih layar, mengetik gambar, dan sebagainya. Ini adalah gambar mouse. Ada yang menggunakan kabel dan ada menggunakan tanpa kabel atau wireless. Kemudian alat input selanjutnya seperti joystick. Joystick ini dikendalikan tuas yang ditanamkan pada sebuah alas. Ini joystick. Ini juga termasuk salah satu alat input ataupun device input, perangkat masukan. Trackball. Nah, trackball hampir sama dengan joystick dan mouse, namun di posisi atasnya terdapat seperti bola. Ini trackball.
Ada juga track point. Track point itu seperti miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H sih biasanya pada keyboard. Saya rasa kita semua sudah cukup memahami dari apa itu mouse, keyboard, dan sebagainya. Kemudian ada light pen atau pena cahaya. Fungsinya dapat memancarkan cahaya. Kemudian kita juga dapat menggunakan pena cahaya tersebut untuk menggambar, menulis, dan sebagainya pada monitor ataupun touchscreen-nya. Ini touchscreen itu merupakan alat input yang mempunyai fungsi sama dengan fungsi mouse, namun secara penggunaannya tinggal kita sentuh saja dengan jari kita yang sensitif, gitu, seperti itu. Jadi cara kerjanya dengan sentuhan. Nah, untuk keuntungan dari touchscreen, kerugiannya pertama itu kalau touchscreen itu lebih cepat, tidak membutuhkan pointer khusus, mudah dalam pemilihan menu, dan membutuhkan sedikit atau tambahan ruang kerja karena kita hanya tinggal menyentuh pada layarnya saja. Kerugiannya jari otomatis dapat mengotori layar, menyebabkan kelelahan tangan. Kemudian ya salah satunya dapat merusak layar itu sendiri. Itu kerugiannya. Kemudian ada sidik jari salah satu sebagai input dari perangkat device-nya. Sidik jari itu digunakan untuk sarana keamanan. Untuk saat ini juga seperti itu, lebih banyak digunakan untuk sarana keamanan, untuk membuka kunci sebuah sistem sudah menggunakan sidik jari. Kemudian kita lanjut setelah ada perangkat input dan ada perangkat output ataupun peralatan output. Output itu dihasilkan oleh komputer berasal dari pengolahan data yang dapat digolongkan dalam 4 bentuk seperti tulisan, image, suara, dan bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol dan sebagainya. Pertama itu ada layar penampil atau sumber utama informasi dan memiliki keterbatasan dibandingkan sebuah kertas. Ada dua macam sih sebenarnya cara menampilkan gambar. Pertama vector display dan raster display. Vector display itu pengingat digitalnya berisi daftar tampilan dan program tampilan. Sedangkan raster display itu garis, karakter, dan berbentuk lainnya digambar berdasarkan komponen terkecilnya, yaitu titik yang sering disebut sebagai pixel. Macam-macam layar penampil. Pertama ada CRT. CRT merupakan aliran elektron yang dipancarkan dari pemancar elektron yang kemudian difokuskan dan diarahkan ke medan magnet sehingga mengenai layar yang dilapisi fosfor yang membuat layar bersinar. Itu untuk CRT. Kemudian ada LCD. LCD itu lebih sedikit energinya karena berbentuk layarnya tipis, seperti lebih kecil, lebih ringan, dan tanpa masalah radiasi. Kemudian ini Large Display Screen atau LDC. Nah, ini yang sering kita jumpai untuk iklan dan sebagainya. Kemudian ada alat input printer, mencetak tulisan, gambar, dan sebagainya. Nah, ini untuk gambar-gambar ini untuk dot matrix printer, resolusi 80 sampai 120 dpi. Kemudian ada inkjet printer, ada laser printer, dan speaker. Speaker dikatakan sebagai output karena bisa menghasilkan audio, musik, alarm, dan suara manusia sebagainya. Scanner juga seperti itu, membaca sebuah dokumen yang tertulis pada suatu kertas. Ada flat scanner, ada handheld scanner genggam, dan ada certificate atau scan foto, ada drum. Jadi itu adalah gambar dan keterangan dari bagian dari komputer, komponen dari komputer yang sudah saya jelaskan tadi, dan saya sudah memaparkan komponen-komponen dari komputer yang terdiri dari ada software, ada hardware, ada brandware, secara fungsinya dan secara pengertiannya. Dan saya juga menjelaskan tadi mengenai perangkat dari input device, output device, dan pengertian dari sistem untuk memproses dalam sebuah sistem komputer yang terdiri dari CPU, yaitu adanya prosesor yang terdiri ALU dan CPU. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai materi dari interaksi manusia dan komputer untuk subbab dari komputer itu sendiri.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih telah mempelajari modul yang saya share ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.